Siap. Mohon maaf, untuk materinya sudah kelihatan Bapak-Bapak? Masih di Belum kelihatan Pak ya? belum. Saya coba ulangi lagi Pak ya. Silakan. Kelihatan Pak? Oke. Bisa saya buka Pak? Sudah kelihatan tapi Pak Yanto ya? Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Semangat pagi untuk rekan-rekan saya dari PJOK SMK Grup F ya. Untuk pagi ini saya sebagai fasilitator mencoba untuk memberikan sebuah materi yaitu asesmen diagnostik. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Langsung saja kita menuju ke materi. Untuk Pak Abdu dan Pak Suryanto, saya minta izin untuk menerangkan materi asesmen diagnostik. Diizinkan ya Bapak-Bapak ya? Ya. Asesmen diagnostik adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Adapun tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Itu tujuan dari asesmen diagnostik, Pak. Kemudian macam-macam dari penilaian diagnostik atau asesmen diagnostik di sini adalah yang pertama adalah non kognitif.
Yang kedua adalah kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif adalah sebagai berikut. 1. Non-kognitif tujuannya adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir adalah mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat dan bakat siswa. Itu adalah tujuan dari asesmen non-kognitif. Kemudian kognitif atau asesmen kognitif, penilaian asesmen kognitif, yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Untuk penjelasan lanjutan dari asesmen diagnostik non-kognitif adalah sebagai berikut. Pada awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Jadi untuk asesmen non-kognitif ini bisa dilakukan secara daring maupun luring. Karena kondisi kita saat ini seperti ini, alangkah lebih baiknya nanti lewat platform-platform pembelajaran yang ada, kita akan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk pilihannya macamnya banyak, Bapak, Ibu. Yang pertama adalah untuk menggali hal-hal berikut. 1. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa di rumah. Yang terakhir adalah gaya belajar, karakter, serta minat bakat seorang siswa. Adapun tahapan-tahapannya untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif adalah sebagai berikut. Yang satu adalah persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Itu adalah tahapan-tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan persiapan. Siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi seorang siswa. Kemudian yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Saya jelaskan di sini. Yang dimaksud siapkan alat bantu berupa gambar adalah sebagai berikut. Menyiapkan pertanyaan panduan seperti berikut, nanti disertai gambar-gambar emoji atau apa, itu bisa. Yang pertama, pertanyaannya yang mungkin bisa diajukan adalah, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaan saat belajar di rumah? Itu mungkin bisa menjadi referensi atau sebuah pertanyaan untuk mereka yang akan dites untuk non-kognitifnya. Kemudian, siapkan pertanyaan kunci yang kita sebutkan tadi sebagai berikut. 1. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? 2. Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? 3. Apa harapanmu? Ini adalah contoh tahapan untuk melaksanakan asesmen non-kognitif. Sekarang adalah masuk ke tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaannya, Pak. Kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Entah bisa bercerita, bisa menulis, bisa menggambar. Itu yang
dapat dilakukan saat kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya ulangi lagi, bisa bercerita, menulis, dan menggambar. Nah, itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tindak lanjut, Bapak. 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emoji negatif atau emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua apabila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Itu. Kemudian selanjutnya adalah asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya apa asesmen diagnostik kognitif ini? Tujuannya adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Itu adalah tujuan dari diagnostik kognitif, Bapak. Ya. Asesmen diagnostik kognitif bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Itu adalah dua hal yang masuk ke ranah kognitif, formatif dan sumatif. Itu penilaiannya bisa berupa itu. Kemudian tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah sebagai berikut. Yang satu adalah persiapan. Kemudian pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah sebagai berikut. Ini sebagai contoh saja, Bapak-bapak. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen kognitif. 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, susun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Kemudian yang ketiga adalah 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Namun sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Nah, asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar dari rumah bisa. Kemudian untuk tindak lanjutnya di sini adalah contoh tindak lanjut untuk pelaksanaan diagnostik kognitif adalah sebagai berikut. 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen atau penilaian. Buat penilaian dengan kategori, misalnya dapat nilai A itu paham utuh, kemudian B paham sebagian, dan C tidak paham. Itu. Kemudian hitung rata-rata kelasnya di situ. Kemudian 2, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Itu apabila dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, ini sekarang saya jelaskan penilaian formatif ini memiliki perbedaan mendasar
dengan penilaian sumatif, Bapak. Penilaian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. Hasil penilaian formatif untuk mengetahui pekerjaan perkembangan penguasaan kompetensi yang sedang dipelajari peserta didik, hasil penilaian formatif tidak digunakan untuk menentukan nilai rapot. Nah, ini paling penting. Penilaian formatif ini tidak digunakan nilai untuk rapot, Bapak. Yang kedua adalah hasil penilaian sumatif. Digunakan untuk keputusan apakah seorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Naik kelas atau tidak, lulus atau tidak lulus. Hasil penilaian sumatif diperhitungkan dalam pengelolaan nilai pada buku rapor. Selain itu, hasil penilaian sumatif juga dapat dipakai untuk memutuskan tujuan dan kegiatan pembelajaran berikutnya, sebagaimana diilustrasikan pada bagan berikut. Nah, ini seperti ini. Bagannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kelihatan Pak Yanto, Pak Abdu, ya, untuk bagannya. Ya. Nah, Jelas. di sini ada bagian penilaian formatif juga penilaian sumatif. Penilaian formatif di sini satu dilakukan saat proses pembelajaran, unit, bab, kompetensi tertentu saat berlangsung. Kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sedang dipelajari atau bab yang sedang dipelajari. Yang ketiga, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Yang keempat, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Beda dengan penilaian sumatif, dilakukan pembelajaran di akhir kompetensi, bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Kemudian hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas, atau tinggal kelas, lulus atau tidak lulus. Ini adalah asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif, Bapak-Bapak, ya. Mungkin dari saya untuk penyampaian materi cukup sekian. Apabila kita butuh diskusi, butuh tanya jawab, kita bisa mulai. Nah, Bapak. Ya, silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya, silakan, Pak Abdul, Pak Suryanto. Formatif. Silakan, Pak Suryanto. Nah, makanya tadi saat sedang pembelajaran berlangsung, Pak Suryanto, ya, kita harus inovatif, kreatif, agar peserta didik atau anak-anak itu bisa lah untuk mengikuti materi yang apa kita sampaikan gitu loh. Pasti ada, Pak. Ya, ya.
Ya, Pak. Ya, siap. Hmm. Tidak paham. Iya, Ya, Pak. mungkin ada saya tambah. Ah, Nah, jadi mungkin ada saya tambahan Pak. Betul yang dibilang tadi Pak Suryanto. Jadi siswa yang sudah yang bisa mengajari temannya yang belum bisa, supaya siswa itu bisa berkreatif. Itu yang iya, tadi. kadang-kadang seperti ini, Bapak. Bapak Abdul, Bapak Suryanto. Semisal ada siswa kejadian seperti itu, diajarkan gurunya itu tambah tidak mau gitu loh. Mungkin malu atau perasaan yang lainnya. Tetapi bila diajarkan temannya itu malah bisa. Semisal contoh gerakan-gerakan kayang dan lain sebagainya. Apalagi anak putri. Sebenarnya bisa. Cuma kalau gurunya cowok, dia malu. Kita kasih semangat Pak. Iya, terima kasih. Iya, ini masuknya di poin 2, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Nah, ini mungkin bisa masuk usulnya panjenengan tadi Pak Suryanto Pak Abdul. Pendampingannya masuk ke poin 2 ini. Nah, ini kan tinggal pengayaan saja Pak Abdul. Nanti setelah sebelum pengayaan kita bantu untuk oke, siap. Ya, ya, Pak Abdul. Ya, ya. Jadi, oh, Iya, iya. jadi kasih Terima tantangan kasih. Pak, maksudnya begitu Pak. Ah, Siswa itu dikasih tantangan untuk berpikir. Ya, ya, artinya dia memfasilitasi saja. Iya, iya. ah, ah. Jadi anak disuruh berkreasi. Bagaimana? Ada yang perlu kita diskusikan bareng tentang materi asesmen diagnostik ini? Mungkin saya Pak ini. Ini kegiatan pelaksanaan apa yang tepat dilakukan pada anak SMK untuk asesmen non kognitif. Ini kegiatan pelaksanaannya ini untuk SMK yang tepat untuk asesmen apa namanya non kognitif. Yang sudah saya sebutkan tadi, Pak, siapa ini? Pak Abdul, Ya, ya. Untuk kegiatan asesmen diagnostik, Pak ya. ya. Non kognitif ya asesmen. Non kognitif ya. Ya. Nah, di situ sudah ada Pak, jelas Pak, ya di poin ke-7 kalau saya tidak salah ini. Ya. Ya. Kita sudah mempersiapkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan kunci untuk anak-anak. Ini sekedar pertanyaan pemancing ya kalau kita seperti ini. Siapkan pertanyaan kunci untuk anak-anak. Itu pasti dijawab. Nanti entah bentuknya seperti apa, lewat luring maupun daring itu pasti dijawab. Bahkan kita pakai selembar kertas pun yang kita ketik di komputer nanti kita print juga tetap dijawab anak-anak. Jadi kita
sedikit apa istilahnya ya, basa-basi di depan anak lah Pak. Jangan sampai temanmu mengetahui pertanyaan ini, apa saja kegiatanmu di rumah selama belajar di rumah atau kegiatanmu dengan orang tuamu di rumah bagaimana, itu nanti bisa Pak. Oh, jadi dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk memancing Pak ya? Iya. Nah, oke. Mungkin ada yang lain yang perlu didiskusikan Pak Abdul, Pak Suryanto. Kalau Pak Abdul? Sudah juga Pak, cukup. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih telah mau mengikuti kelas saya Pak Abdul, Pak Suryanto, ya, untuk penjelasan materi asesmen diagnostik, ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Abdul, Pak Suryanto untuk pembelajaran asesmen diagnostik. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Pak Suryanto lagi. Oke, sudah Pak.